3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih telah mengundang saya untuk berpidato di malam ini. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Reza Imaduddin dari SI 3854 Universitas Telkom. Saya dari Gen E. Jadi di sini saya akan berpidato tentang apa itu sifat-sifat yang harus ada dalam seorang yang ingin menjadi pemimpin. Jadi hal-hal yang harus ada itu adalah pertama, bersifat sidik. Mengapa sidik itu sangat diperlukan? Sidik itu diperlukan karena bila kita, sidik itu kan artinya jujur. Bila kita menjadi pemimpin tidak jujur, meskipun kita itu orang yang sabar, meskipun kita itu orang yang disegani, tetapi kita itu orang yang tidak jujur, apalah kata dunia. Masa si pemimpin, misalkan di kota Bandung misalkan adalah tempat yang paling sepi, kan itu kata-kata yang aneh bila itu diucapkan oleh pemimpin. Jadi pemimpin itu sebaiknya itu adalah orang yang jujur. Bahkan pemimpin yang tidak jujur adalah bukan pemimpin. Sebab pemimpin bila tidak jujur, apalah rakyatnya. Pemimpinnya aja tidak jujur, apalagi rakyatnya dong. Yang kedua itu bersifat amanah. Jadi pemimpin yang baik adalah bersifat menyampaikan apa yang ia dapat untuk hak-hak kewajiban para anggotanya atau para masyarakatnya. Kalau misalkan pemimpin organisasi, dia harus memberikan hak-hak untuk anggota misalkan organisasinya. Kalau misalkan presiden, dia harus menyampaikan hak-hak kepada masyarakatnya. Bagaimana bila misalkan ada uang, misalkan 5 juta, ini adalah hak rakyat tetapi tidak diberi, maka kan rakyat akan sengsara. Itu adalah contoh dari bila rakyat itu sengsara, maka si pemimpin itu sebetulnya kan tidak adil. Dan tidak adil itu kan artinya tidak jujur. Kembali ke yang pertama. Lalu yang ketiga itu harus bersifat patronah. Jadi menyampaikan apa yang kebenarannya. Sama seperti halnya yang pertama, menyampaikan hal yang benar, nyambung. Dan yang keempat harus bersifat patronah. Jadi patronah itu artinya dia pandai dalam hal intelektual dan pandai dalam hal emosional. Hal yang keempat ini adalah ciri yang paling sebenarnya nggak penting, tetapi ini sangat dibutuhkan juga dalam hal kepemimpinan. Bagaimana bila misalkan pemimpin itu tidak sabar, rakyatnya juga akan tidak peduli terhadap pemimpinnya. Dan pemimpin tuh harus mau kayak disayangi gitu. Jadi pemimpin tuh kalau misalkan rakyatnya dekat pemimpin akan senang gitu dengan rakyat, akan senang dengan pemimpinnya, seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.